saudara-saudara sekalian, ketemu lagi bersama saya, Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami memohon pertolongan atau pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar dengan baik dan memahami firman-Mu juga dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian Yakobus 3 ayat 2. Dan tema renungan kita adalah berkata-kata dengan benar. Dahulu ada syair lagu yang berbunyi, memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Barangkali di antara saudara sekalian ada yang tahu atau pernah mendengarkan lagu ini. Artinya, apa yang diucapkan seseorang bisa berbeda dengan apa yang di hatinya, alias tidak jujur. Ada juga orang yang berkata begini, berkata bohong untuk kebaikan kan tidak apa-apa. Mungkin kita harus lihat konteks dan motifnya dulu ya. Intinya, kita harus hati-hati menggunakan lidah kita. Hal itu juga yang mau ditegaskan oleh Yakobus dalam pembacaan kita. Pertama, mengapa kita harus hati-hati dengan perkataan kita? Memang ada ungkapan nobody is perfect. Mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, maka kita harus hati-hati dalam berbicara. Namun istilah nobody is perfect, tidak ada yang sempurna, tidak bisa dijadikan alasan untuk berbicara sesuka hati. Orang yang semakin dewasa dalam iman, seharusnya akan belajar berbicara sesuai dengan imannya. Ia akan belajar mengendalikan lidah, sehingga yang keluar adalah perkataan yang membangun atau yang menguatkan. Berikutnya saudara, meskipun lidah itu kecil, namun lidah memiliki kapasitas yang besar, bahkan secara negatif, bisa menghancurkan. Lidah itu seperti api yang dapat membakar hutan yang luas. Atau lidah itu seperti kemudi dari kapal yang besar yang bisa menerobos lautan yang begitu luas. Dari satu lidah yang sama bisa keluar ucapan berkat, tetapi sebaliknya bisa ucapan yang mengutuk. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Kedua, bagaimana agar kita dapat berkata-kata dengan benar? Agar kita dapat mengendalikan lidah kita dengan benar, maka kita harus tinggal dalam kebenaran firman dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tentulah akan memperkatakan kebenaran, sebab ia adalah roh kebenaran. Kita perlu menambah kosakata Alkitab dalam pikiran kita, ketimbang bahasa-bahasa gaul yang seringkali melenceng dari kebenaran. Misalnya kita mendengar istilah EGP, emangnya gue pikirin, masa bodoh, buset, dan lain-lain. Kita dapat berkata-kata dengan benar apabila kita memahami Alkitab sebagai buku kebenaran. Paulus menasehatkan Titus agar tetap berpegang pada perkataan yang benar, yakni firman Tuhan, supaya dengan demikian dia dapat memenangkan banyak orang, termasuk yang menantang dia dalam pelayanan. Titus 1 ayat 9. Demikian juga Yakobus mengingatkan orang percaya agar tetap memohon hikmat dari Tuhan dalam berkata-kata. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yang ketiga, apa tujuan berkata-kata dengan benar? Lidah yang sangat kecil ini dapat menghasilkan buah yang baik jika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita. Sebagai contoh, Alkitab ingin agar kita menjadi orang yang membawa damai. Bagaimana kita membawa damai di antara dua pihak?
Ini bergantung bagaimana ucapan kita menyampaikan kata-kata hikmat. Setiap kali terjadi perselisihan, kita dapat bertindak sebagai utusan damai, menyampaikan kata-kata perdamaian. Kapan saja orang membutuhkan penghiburan dan dukungan, kita dapat mengucapkan kata-kata yang pantas, yang membangun, dan yang menghibur hati orang lain. Renungkan hal ini. Betapa indahnya jika setiap orang Kristen bertekad untuk mengizinkan Roh Kudus mengontrol sepenuhnya kehidupan termasuk lidah kita. Tapi jika kita tetap menjadi orang Kristen yang hanya menjadi pendengar firman dan bukannya pelaku firman, maka lidah kita pasti hanya akan membawa kepedihan, perselisihan, dan kekacauan di dalam jemaat ataupun di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Anda ingin menjadi orang Kristen yang bagaimana? Pergunakanlah lidahmu untuk memuliakan Allah. Kuasai hatimu dan berkata-katalah yang memberikan berkat bagi orang lain. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menguduskan lidah kami, perkataan kami, sehingga perkataan kami adalah perkataan damai sejahtera, perkataan yang membangun yang sesuai dengan kebenaran firman, sehingga kehidupan kami dimanapun dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian, renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.